have these lucid dreams where I can't move a thing. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Ilma dari Sekolah Alam Budi Riau. Hari ini saya mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca pada Lahan Sawit di Duri Riau. Apakah teman-teman tahu mengenai minyak kelapa sawit? Lebih dari setengah keseluruhan produk yang ada di sekitar kita dibuat menggunakan minyak kelapa sawit. Ada coklat yang teman-teman suka, ada lipstik yang dipakai ibu, ada mie instan yang sebagian orang sering konsumsi, juga sampo dan sabun yang sehari-hari kita gunakan. Jadi, apa sebenarnya minyak sawit itu? Minyak sawit adalah minyak nabati yang semakin hari kian diminati karena alasan ekonomis. Harganya cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan minyak lainnya, misalnya minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak kelapa, dan minyak lainnya. Tahukah kamu negara yang menjadi penghasil minyak kelapa sawit? Kalau kamu menjawab Indonesia, ya, kamu benar, dikarenakan dua alasan sebelumnya, yaitu minyak sawit digunakan dalam berbagai produk dan kegiatan, dan harga minyak sawit cenderung lebih terjangkau. Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri dalam jumlah yang sangat banyak. Bisakah kamu membayangkan hasil tindakan ini? Dampak meningkatnya kebutuhan minyak sawit. Sampai suatu ketika, guru saya yang memiliki kegiatan mengajar di daerah perkebunan sawit menceritakan bahwa di sana masih maraknya penebangan hutan secara liar. Dengan adanya penebangan liar dan pembakaran hutan, kita bisa mengetahui bahwa ternyata peningkatan produksi minyak kelapa sawit memiliki dampak buruk bagi alam, bagi iklim, dan manusia yang hidup di muka bumi. Karena faktanya, perluasan kebun kelapa sawit menjadi penyebab kerusakan alam, juga hutan gambut yang kaya karbon di Indonesia. Kerusakan hutan hujan seperti yang terjadi di Duri Riau mampu menyumbang 20% gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim secara ekstrim. Perubahan iklim yang ekstrim ini bisa mengakibatkan lebih banyak kejadian-kejadian buruk seperti banjir, kenaikan suhu bumi yang menyebabkan pemanasan global, hingga naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di permukaan bumi. Tidak mampu terbayangkan berapa pohon yang harus ditebang untuk membuka lahan sawit yang luasnya puluhan hektar, serta entah sudah berapa hewan kehilangan tempat tinggal dan tempat bermain. Kita belajar bahwa keseimbangan alam itu sangat penting. Sebagai bentuk kekhawatiran saya mengajukan 10 poin penting yang menurut artikel dan penelitian yang saya kumpulkan dapat mengurangi efek gas rumah kaca dari perkebunan sawit. 1. Konveksi hutan harus dihentikan. 2. Menghentikan perluasan area produksi. 3. Melakukan perluasan area penanaman pada lahan yang mengalami kemunduran. Penggunaan lahan gambut sebagai lahan sawit akan meningkatkan emisi dan lahan menjadi mudah terbakar. Asap yang sangat tidak sehat yang menyebabkan kami libur sekolah berbulan-bulan, dan ini terjadi tiap tahun. 5. Menghentikan pengeringan lahan gambut. 6. Menghentikan penebangan hutan. 7. Memaksimalkan pemanfaatan lahan kritis. 8. Menyediakan insentif untuk pemerintah daerah. 9. Ketegasan hukum atau aparat yang berwenang. 10. Penanaman kembali pohon. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Demikianlah hasil dari penelitian dan solusi mengurangi efek gas rumah kaca dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.